Baik, karena minggu kemarin kita sudah eee, melakukan kesepakatan bersama bahwa yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah permasalahannya Mbak Helma ya. Jadi mungkin Mbak Helma bisa menceritakan lebih detail lagi bagaimana permasalahannya. Kan tadi saya udah cerita ya Bu, kalau misalnya saya itu susah untuk membagi waktunya. Jadi saya itu tugasnya banyak, itu saya juga harus cari uang untuk tadi jualan, terus saya juga ada beberapa jualan kecil-kecilan yang saya kerjakan gitu kan ya Bu. Terus saya susah bagi waktunya, jadi kayak apa ya bahasanya itu kayak kepontar-pontar gitu loh Bu. Jadi bingung kalau jam segini sampai jam segini tugas. Terus kalau misalnya pesanan saya banyak, itu kan biasanya saya sampai malam. Jadi udah capek pagi kegiatan kuliah, terus sore harus jualan, terus malam itu udah capek kalau misalnya mau ngerjain tugas. Jadinya kayak nggak fokus gitu. Terus kadang banyak tugas yang nggak selesai juga. Terus itu saya susah tuh membagi waktunya itu. Kalau boleh tahu Mbak Helma ini pekerjaannya itu yang tadi dijelaskan jualan-jualan itu jualan seperti apa? Saya ini loh Bu, jualan kayak handcraft gitu, jadi mani-mani kayak ada becam, terus apa kayak sepatu shoes gitu tuh. Terus saya rencananya juga mau bikin kayak develop lagi apa jualan saya gitu loh, biar semakin naik juga gitu. Eh, jadi agak sibuk gitu Bu, terus tugasnya akhirnya terbengkalai. Terus saya juga punya kayak jasa touring gitu Bu, nah itu kan harus stay di depan laptop juga kan Bu. Menarik dan menyenangkan sekali ya sepertinya pekerjaannya ini. Kira-kira untuk seperti tadi itu untuk jualannya itu memakan waktu berapa jam atau berapa menit? Biasanya kalau rame itu bisa sampai 4 jam. Tapi kalau cuma ada satu dua aja itu biasanya nggak sampai 1 jam. Jadi tergantung jualannya rame atau enggak. Tapi alhamdulillah akhir-akhir itu rame Bu. Jadinya tugasnya banyak, jualan rame. Itu yang bikin saya susah untuk membagi waktunya. Kalau dari ceritanya Mbak Helma ini tadi ya, karena jualannya jadi terbengkalai gitu. Nah, kira-kira itu adakah yang sampai tugasnya mungkin di luar deadline atau bagaimana terkait dengan tugas-tugas? Iya, pernah ada Bu. Jadi saya kelupaan. Nah, sebenarnya saya juga sudah menulis ya Bu ya, kayak tugas-tugasnya apa aja. Tapi ada satu tugas yang kelupaan. Mungkin pada saat itu pas nulis tuh saya ngantuk atau gimana. Jadinya ada yang kelupaan. Akhirnya keluar lebih dari deadline gitu. Ya, Dari teman-teman mungkin ada yang ingin dikatakan? Mungkin saya ya Bu, gini Mbak, tadi kan Mbak Elma menyatakan kalau ada beberapa tugas yang tenggat dari deadline atau lebih dari deadline. Nah itu sering terjadi atau hanya beberapa kali saja? kalau beberapa kali sih ada beberapa tugas, tapi enggak yang setiap tugas itu telat enggak, tapi ada beberapa yang lebih dari 3 lah itu yang telat deadline-nya. Jadi kayak paling banyak sih biasanya tugas kelompok ya, karena kalau tugas kelompok kan kadang lupa. Jadi biasanya kayak teman-teman itu kayak apa mengingatkan gitu, jadi kayak tugas kulo belum selesai, gitu, bagian belum selesai gitu. Tapi kalau untuk tugas individu ada juga. Tapi paling banyak tugas kelompok. Ya. Baik, saya mau masuk ya ya. Jadi kalau dari pandangan saya, biasanya saya itu yang sering terlambat di tugas itu biasanya kelupaan itu di tugas individu karena individu tidak ada yang mengingatkan. Tentu saya juga tidak mungkin bergantung ke orang lain karena yang namanya tugas individu pasti setiap individu punya tanggung jawab sendiri. Sedangkan kalau saya pribadi itu tugas kelompok itu justru lebih bisa dihandle karena itu saling mengingatkan. Kalau saya seperti itu, mungkin dari mbaknya sendiri ada kendala lain kah? Kenapa kok tugas kelompok itu bisa
tidak terhitung tepat waktu. Oke, kalau saya sih gini ya Mas ya, kalau misalnya individu tuh saya karena nggak ada yang ngingatin, jadi saya kerjain terlebih dahulu. Tapi kalau tugas kelompok kan nanti pasti ada yang ngingetin, Iya. mungkin kayak gitu ya. Saya mikirnya jadinya yang sering terlambat tuh tugas kelompoknya malahan. Kalau individu itu saya karena nantinya nggak ada yang ingetin, jadinya saya kerjain terlebih dahulu biar nggak lupa gitu. Kalau tugas kelompok kan nantinya dibagi tugasnya. Nah itu nanti biasanya ada yang ngingetin, tapi telatnya itu telat di kelompok gitu loh Mas biasanya. Oh iya, Iya gitu. sebenarnya saya paham Mbak, maksudnya Mm. Mbak. Jadi karena ada yang kelompok itu kan Iya. jadi lebih gampang ya Iya. menghandle-nya, karena kan dipikir ya nanti dulu lah. Iya. Karena ada kerjaan itu tadi yang membuat mani-mani itu, terus dipikir nanti kalau tugasnya udah mendekati pasti ada yang ngingetin. Iya Nah, betul gitu gitu. ya. Jadinya lebih nyantai gitu loh. Kalau misalnya tugas kelompok. Tapi ya tetap kayak ngerjainnya itu kayak ya itu kepontak-pontak tadi. Jadi kadang itu kalau ngerjain pesanan sama menghadap laptop, jadinya dua-duanya dikerjain, tapi dua-duanya jadinya nggak selesai gitu. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau misalnya dari teman-teman sudah, mungkin kalau ibu ingin bertanya lagi dengan kegiatannya Mbak Helma yang seperti itu tadi, terus juga akhirnya berimbas di tugasnya juga ya. Nah itu apakah juga berimbas di kegiatannya Mbak Helma ketika pembelajaran di kuliahnya gitu? Mungkin karena tugasnya mengerjakan. Kalau kendalanya sih ngantuk ya Bu ya, soalnya kan beberapa seharian itu full, kayak kuliah pagi, terus sorenya ngerjain itu, terus malamnya harus ngerjain tugas sampai malam kan gitu ya. Nah itu jadinya pas paginya itu jadi ngantuk, jadi kurang fokus. Iya, ketika pembelajaran Iya. fokus. Iya karena ngantuk kan, kalau ngantuk itu susah buat fokusnya gitu saya juga. Karena dari teman-teman juga sudah pertanyaannya tadi dari Mbak Helma sendiri setelah menceritakan permasalahannya tadi, kira-kira apa sih tujuannya Mbak Helma ini? Apa yang ingin dicapai Mbak Helma? Saya ingin lebih bisa mengatur waktu saya gitu. Ya meskipun nanti setidaknya itu dari kerjaan saya tadi dan tugas-tugasnya itu bisa selesai semua gitu dalam satu hari itu. Apakah sudah ada yang Mbak Helma lakukan untuk mencapai tujuan itu? Sejauh ini saya cuma menulis tugas saja ya Bu ya. Jadi cuma bikin list-listan tugas yang mepet deadline gitu. Itu aja sih Bu. Dari teman-teman? Mungkin saya menambahkan dari yang sudah Mbak Emma lakukan. Kan selama ini Mbak Emma sudah melakukan membuat list tugas gitu ya, yang dari yang deadline yang terdekat sampai yang nanti mungkin bisa dibuat listnya itu misalnya hari ini Mbak Helma mau mengerjakan apa dan menyelesaikan tugas apa gitu. Jadi biar tertata gitu, hari ini mengerjakan berapa tugas, hari ini menyelesaikan atau mengumpulkan mau matkul apa gitu. Jadi biar ya nggak keponta-ponta lagi gitu, apalagi misalnya mau mengerjakannya waktu siang di kuliah gitu ya. Jadi nanti malamnya bisa kerja, terus selesai kerja bisa istirahat, jadi nggak ngantuk lagi di kelas. Saya izin ini ya Bu ya. Tapi saya juga pernah Mbak gitu, kayak bikin to-do activity hari ini gitu kan ya. Tapi kadang itu ada beberapa kegiatan yang tidak terduga juga gitu loh Mbak. Jadinya berantakan lagi ya, jadi malah nggak selesai gitu. Kalau misalnya bikin ya kayak gitu. Soalnya kadang kan di perkuliahan kadang tiba-tiba ada yang kayak kerja kelompok yang keluar gitu, kayak gitu. Jadinya kalau misalnya pakai jam seperti itu mungkin bisa ditata lagi ya, mungkin nanti saya bisa mencoba lagi dan menata lebih detail lagi ya. Saya bisa memanajemen waktu saya. Terima kasih Mbak. Dari teman-teman yang lain, apakah ada solusi lain misalnya gitu? Mungkin
saran ya Mbak, bisa dipakai bisa enggak. Iya, Kan Mbak Helma ini setiap harinya itu bikin pesanan gitu ya, sama disambi dengan mengerjakan tugas. Nah, mungkin kalau ada waktu luang lagi di hari kosong, Sabtu Minggu mungkin. Nah, itu Mbak Helma bikin stok manik-maniknya itu. Jadi misal hari ini ada pesanan berapa, nah itu tinggal packing saja, kan lebih efisien waktunya antara mengerjakan tugas sama jualan. Jadi waktu untuk mengerjakan tugasnya itu lebih panjang, tidak banyak terpotong untuk membuat pesanan dari pekerjaan Mbak Helma. Mungkin itu. Dari Mas Yusuf, kira-kira? Kalau dari saya kira sudah cukup, sudah dibagi dua teman-teman ini. Oke. Dari Mbak Elma sendiri, kira-kira adakah bayangan solusi yang kira-kira ingin dipakai, yang ingin belum pernah dilaksanakan gitu? Kalau dari sarannya Mbak ya tadi ya Mbak Dia tadi mungkin bisa saya coba ya Mbak. Tapi jika digabungkan dari sarannya Mbak Feby juga mungkin saya bisa membuat jadwal harian seperti yang dibilang Mbak Feby itu tadi. Terus untuk Sabtu Minggu atau hari yang misalnya hari itu longgar, saya bisa membuat stok jualan manik-manik saya. Terus saya juga ada bayangan bikin target harian juga, dan jadwalnya itu lebih detail. Misalnya jam 8 sampai ini kuliah, terus nanti ada waktu istirahatnya saya mengerjakan apa, terus yang seperti itu kayak mendetailkan jadwal saya. Oke, baik. Mbak Helma sudah punya tujuan yang akan dicapai, kemudian Mbak Helma juga akan melakukan solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman ini. Jadi perpaduan dari solusi yang diberikan teman-teman, gitu ya. Kalau kita lihat dari permasalahannya Mbak Helma tadi di awal, bahwa Mbak Helma punya problem terkait dengan pembagian waktunya seperti itu ya, antara berjualan juga juga terkait dengan pembagian tugasnya seperti itu. Kemudian setelah diberikan solusi oleh teman-teman, Mbak Helma akan menggabungkan solusi dari teman-teman tersebut, kemudian akan dilakukan tiap harinya gitu. Terkait juga dengan membuat target setiap harinya, juga terkait dengan ketika weekend Sabtu Minggu akan dicicil jualannya begitu ya, agar tidak